ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melimpahkan keselamatan, rahmat dan keberkahan untukmu. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari kelompok 1 mengenai dasar-dasar teknik sungai dengan dosen pengampu Yuni Damayanti STMT, dengan nama kelompok Rivaldi Marasabesi, Surahman Amin, Indra Y. Somole, Muaziris Yoi Sangazi, M. Fatela S. Marsoli, M. Fikir Ridwan, Sajuan S. Fabanyo, M. Syahrial Gamutohe. Baik, terima kasih. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pengertian sungai, jenis sungai, dan klasifikasi sungai. Pengertian sungai. Menurut National Geographic, sungai adalah aliran air yang mengalir. Sedangkan secara umum, sungai ialah air tawar dari sumber alamiah yang mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah dan bermuara ke laut atau danau dan sungai yang lebih besar. Jenis-jenis sungai. 1. Sungai aluvial, yaitu sungai yang terbentuk oleh sedimentasi material yang dibawa oleh air seperti lempung, pasir, dan kerikil. Yang kedua, sungai eksotis, yaitu sungai yang terbentuk karena adanya gerakan bumi dan biasanya terdapat di kawasan pegunungan. Yang ketiga, sungai epifit, yaitu sungai yang terdapat di atas permukaan tanah dan menempel pada permukaan kayu atau batu. Yang keempat, sungai intermiten, yaitu sungai yang mengalir pada musim tertentu atau hanya terbentuk di musim hujan. Yang kelima, sungai meandering, yaitu sungai yang mengalir meliuk-liuk dan membentuk lengkungan yang disebut meander. Jenis-jenis sungai. Jenis sungai berdasarkan debit. Sungai permanen, yaitu debit airnya sepanjang tahun relatif tetap. Contohnya Sungai Kapuas di Pontianak. Kedua, sungai periodik, yaitu sungai yang bila musim hujan airnya bertambah banyak, sedangkan pada musim hujan airnya sedikit. Contoh Sungai Bengawan Solo. Yang ketiga, sungai episodik atau intermittent. Jenisnya hampir sama dengan sungai periodik, hanya berbeda dari tingkat keparahannya. Contoh Sungai Kendala di Pulau Sumba. Yang keempat, sungai ephemeral, yaitu jenis sungai yang ada airnya pada saat hujan turun. Jenis sungai berdasarkan arah alirannya. Sungai terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama sungai konsekuen, yaitu sungai yang arah alirannya sesuai dengan kemiringan lerengnya. Yang kedua, sungai subsekuen, yaitu sungai yang mengalirnya tegak lurus dengan sungai konsekuen. Yang ketiga, sungai obsekuen, yaitu sungai yang arahnya berlawanan dengan sungai konsekuen.
Yang keempat, sungai resekuen, yaitu sungai yang arahnya sejajar dengan sungai konsekuen. Yang kelima, sungai insekuen, yaitu sungai yang arah alirannya tidak teratur dan tidak terikat oleh lereng daratan. Jenis sungai berdasarkan sumber airnya. Yang pertama, sungai hujan, yaitu sungai yang airnya berasal dari air hujan. Yang kedua, sungai gletser, yaitu sungai yang airnya berasal dari pencairan es. Yang ketiga, sungai campuran, yaitu airnya berasal dari pencairan es, air hujan, dan dari sumber mata air. Jenis sungai berdasarkan struktur geologinya, yaitu sungai superposet atau melintang, anteseden atau mempertahankan sebuah aliran sungai meski struktur geologinya batuan yang melintang. Klasifikasi sungai. Klasifikasi sungai dibagi menjadi 4, yaitu sungai 1, sungai berdasarkan kecepatan arus. Sungai dibagi menjadi sungai lambat, sungai sedang, dan sungai deras tergantung dengan kecepatan arus air. Kedua, sungai berdasarkan tipe muara. Sungai dibagi menjadi sungai estuari, sungai delta, dan sungai siram tergantung pada tipe muara yang dimilikinya. Yang ketiga, sungai berdasarkan tempat terjadinya. Sungai dibagi menjadi sungai permukaan, sungai tanah, dan sungai karst tergantung pada tempat terjadinya. Yang keempat, sungai berdasarkan fungsi. Sungai dibagi menjadi sungai primer, sungai sekunder, dan sungai tersier tergantung pada fungsi atau kegunaannya. Yang selanjutnya, klasifikasi sungai berdasarkan profil ketinggian area. Aliran sungai dibagi menjadi 3, yaitu 1. Hulu ciri-ciri, 2. Tengah ciri-ciri, dan 3. Hilir ciri-ciri. Yang pertama, hulu ciri-ciri memiliki 4 klasifikasi, yaitu kemiringan sungainya yang sangat besar, aliran sungai deras dan banyak ditemukan jeram atau air terjun. Yang ketiga, erosi sungai sangat aktif, erosinya ke arah vertikal. Yang keempat, lembah sungainya berbentuk V. Yang kedua, tengah ciri-ciri. Yang pertama, kemiringan sudah berkurang atau aliran sungai tidak seberapa deras dan jarang dijumpai jeram atau air terjun. Yang kedua, erosi sungai agak berkurang dan sudah ada sedimentasi. Yang ketiga, erosi sungai berjalan secara vertikal dan horizontal. Yang keempat, lembah sungai berbentuk U. Yang ketiga, hilir ciri-ciri yang memiliki keterangan sebagai berikut. Yang pertama, kemiringan sungai sangat lambat. Yang kedua, aliran sungai sudah tidak ada. Yang ketiga, sedimentasi membentuk daratan banjir dengan tanggul alam. Yang keempat, lembah sungai berbentuk U. Setelah penyampaian materi yang sudah dijelaskan, maka dari itu sebelum mengakhiri presentasi dari kelompok kami mengutip pesan dari sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab, yang berbunyi, "Remind yourselves of God, for it is a cure. Do not remind yourself of the people, for it is a disease." Yang artinya, ingatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu adalah obatnya. Jangan mengingat-ingat manusia, karena itu adalah penyakit. Sekian dari kami kelompok 1. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.